Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Shalom. Haleluya. Satu kebaikan Tuhan, satu kemurahan Tuhan. Kalau kita dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk memuliakan Tuhan. Di tempatmu masing-masing, di rumah masing-masing, di tengah keluarga-keluarga. Baiklah kita membangun mezbah, pujian dan persembahan, ucapan syukur bagi Dia Tuhan kita. Kita mau menyenangkan hati Dia. Kita mau memberikan waktu kita. Kita mau memberikan hati kita, jiwa kita, segenap akal budi kita. Untuk mengundang hadirat-Nya ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Saya undang kita semua, persiapkan hati kita. Kita katakan betapa besar kasih setia Tuhan. Nyata dalam kehidupan kita. Sampai hari ini. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Ramaya sikia ramaya. Oh, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Kau Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Haleluya, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Dalam roh dan kebenaran.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, glory dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, oh Tuhan, ku tinggikan, ku sembah, ku puji, ku muliakan Engkau Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, oh besar setiamu Tuhan. Haleluya, ku saksikan perbuatanmu yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami pakai Tuhan, melayani Tuhan, beribadah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami belum bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, di rumah-rumah tangga kami, tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendedikasikan waktu kami yang ada untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi nanti mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela ini Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, pengharapan kami. Kepadamu-lah kami bisa berlari dan berlindung. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan dicurahkan saat kami beribadah bagi-Mu. Sehingga kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Urapan-Mu ke atas kami semua pelayan-pelayan-Mu. Terlebih lagi bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua, sidang jemaat-Mu. Kami mengucap syukur. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, glory. Philadelphia, kasih persaudaraan.
Haleluya. Bagaimana kalau kita memberikan ucapan selamat satu sama lain ya. Berhubung belum bisa berjabatan tangan, jadi kita hanya melambai saja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dialah tempat kita berlari, berlindung. Dialah mazmur dan kekuatan kita. Dan kepada Dia kita percaya. Haleluya, glory. Amin. Glory. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, glory. Mari kita mau meninggikan Dia. Dialah Tuhan, mazmur dan kekuatan. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kemuliaan bagi Dia, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, 6 bulan sudah berlalu dalam kondisi seperti sekarang ini.
Kita tidak tahu kapan berakhir pandemi ini, kapan berakhir krisis yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi satu hal, biarlah kita tetap bertahan dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan memampukan kita. Dialah yang akan memberi kesanggupan dan kekuatan untuk kita melewati semuanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan. Firman-Nya lah berkuasa. Haleluya. Untuk menenangkan jiwa kita dan menopang hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
Kita angkat tangan, katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Aku tenang bersamamu Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan, kaulah pengharapan, oh kaulah perisaiku, kau yang melindungiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kaulah Allah, kaulah Allah semesta. Oh, segala kuasa ada dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Inilah ungkapan iman kami. Inilah ungkapan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami. Haleluya, sampai selama-lamanya. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak akan pernah melalaikan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saatnya tiba, kami akan mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam. Kami mau meneduhkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan terus perkataan-Mu. Karena kami tahu itulah kekuatan kami. Itulah penopang hidup kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan bagi kami saat firman-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Segala kemuliaan dan hormat bagi-Mu Yesus Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Saudara-saudara, kita boleh bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini kalau kita boleh berkumpul dan kita boleh mendengarkan suara Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan mengucapkan tema kita pada bulan ini bersama-sama. Saudara-saudara, siap saudara-saudara? 1, 2, 3. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, berbuat baiklah, berkat Tuhan turun. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan, haleluya. Hari ini kita akan membahas mengenai perbuatan baik yang mendatangkan berkat.
Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu bisa benar mendatangkan berkat? Apakah perbuatan baik itu bisa mendatangkan berkat? Kita baca pertama ayat yang menjadi ayat panduan kita adalah di Galatia 6 ayat 9. Kita akan buka Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, pertanyaannya apakah yang akan kita tuai? Ya, biasanya pada saat kita menabur, kalau kita bicara tuai, kita bicara taburan dan tabur dan tuai. Kita akan menuai perbuatan baik lagi, karena kita taburkan adalah perbuatan baik, kita akan menuai perbuatan baik lagi. Dan perbuatan baik yang kita terima itu adalah berkat sebetulnya. Benih dan tuaian itu sama. Jadi perbuatan baik yang kita terima dari orang lain itu berupa berkat. Dan berkat itu juga kita terima dari Tuhan pada saat kita berbuat baik, saudara. Amsal 22 ayat 9 kita baca. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Di Amsal ini jelas sekali berkata kalau orang yang baik hati itu akan diberkati. Jadi kita tahu kalau kita berbuat baik, kita akan diberkati Tuhan. Tapi dalam kita bisa sampai kita berbuat baik itu sebetulnya ada satu proses yang kita harus lewati sehingga kita bisa diberkati. Banyak orang berpikir, oke, saya akan berbuat baik pada saat saya sudah diberkati. Jadi saya akan membagikan berkat saya untuk berbuat baik. Tapi ayat tadi itu jelas sekali berkata bahwa dengan kita berbuat baik, kita akan diberkati. Jadi kita tidak terbalik, saudara-saudara. Kita tidak terbalik berkata bahwa kita diberkati, baru kita berbuat baik. Tapi pada saat kita berbuat baik, kita akan diberkati. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana agar kita bisa berbuat baik. Dan dalam keadaan apa yang Tuhan minta, kita berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik, dan yang terakhir adalah apa hasilnya bila kita berbuat baik. Dan semua ini akan disertai dengan yang namanya berkat Tuhan. Haleluya. Nah, untuk kita mengetahui semuanya ini, kita akan mempelajari satu tokoh yang ada di Alkitab. Nah, tokoh ini saya senang sekali, dan ini tokoh yang menjadi inspirasi saya selalu. Nama tokoh ini adalah Yusuf. Saudara sudah tahu cerita Yusuf yang ada di kitab Kejadian, bukan Yusuf orang tua dari Tuhan Yesus, tapi Yusuf yang ada di kitab Kejadian. Nah, kita tahu cerita Yusuf. Saya akan memberikan summary dalam tanda kutip kesimpulan dari cerita Yusuf di Kejadian. Kita tahu bahwa Yusuf anak ke-11 dari Yakub dan anak kesayangan karena dilahirkan dari Rahel. Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena dia menjadi favorit ayahnya dan karena dia bermimpi bahwa seluruh keluarganya akan sujud menyembahnya. Yusuf dijual oleh kakaknya dan dijadikan budak di Mesir. Yusuf dibeli oleh Potifar dan menjadi pelayannya. Yusuf menjadi kepala pelayan, digoda oleh istri Potifar dan difitnah. Akhirnya Yusuf dipenjara karena difitnah. Kemudian Yusuf menerjemahkan mimpi juru minuman yang ikut dipenjarakan bersama-samanya, dan akhirnya Yusuf direkomendasi oleh juru minuman dipanggil menerjemahkan mimpi Firaun atas saran juru minuman. Yusuf kemudian menerjemahkan mimpi Firaun dan diangkat menjadi perdana menteri atau orang kedua di Mesir. Berikutnya Yusuf membuat Mesir menjadi negara makmur di tengah masa kelaparan 7 tahun. Karena dia 1/5 dari hasil disimpan saat masa kelimpahan 7 tahun. Dan kemudian terakhir Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan memboyong mereka semua ke Mesir, menolong mereka dari bencana kekeringan dan kelaparan dan kematian. Itu adalah cerita dari Yusuf yang kita semua sudah tahu. Nah, kita akan belajar dari cerita Yusuf
Bagaimana kita berbuat baik yang mendatangkan berkat. Nah, kita semua tahu bahwa, dan kita semua setuju saya rasa, bahwa akhir dari hidupnya Yusuf itu penuh dengan berkat. Yusuf berakhir menjadi orang yang punya kekayaan, Yusuf berakhir jadi orang yang mempunyai kekuasaan, dan Yusuf juga mempunyai berkat keluarga yang baik gitu ya. Itu adalah semua berkat dari Tuhan. Nah, mari kita belajar dari Yusuf. Nah, tadi saya sudah bilang, dalam cerita Yusuf ini kita akan pelajari bagaimana agar kita bisa berbuat baik, dan dalam keadaan apa yang Tuhan minta kita berbuat baik, kepada siapa kita berbuat baik, dan terakhir apa hasilnya bila kita berbuat baik. Nah, kita baca yang pertama, kita pelajari yang pertama. Bagaimana agar kita bisa berbuat baik. Nah, kita bisa berbuat baik, kita baca di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jadi bagaimana agar kita bisa berbuat baik? Kita bisa berbuat baik karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk kita bisa berbuat baik, saudara. Disiapkan untuk perbuatan baik. Persiapan itu sama dengan artinya adalah pemenuhan kebutuhan. Kalau kita belajar dari Yusuf, Yusuf bisa berbuat baik kepada kakak-kakaknya dan keluarganya. Bagaimana dia bisa berbuat baik? Sehingga keluarganya itu bisa bukan hanya tinggal di Mesir, tapi mereka bisa tinggal di tempat yang paling baik di Mesir, yaitu di daerah Goshen. Ini bisa terjadi karena Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya dan menjadikan Yusuf sebagai Perdana Menteri. Sehingga dia memiliki privilege atau hak istimewa ini. Perbuatan baik yang dilakukan Yusuf adalah perbuatan baik kepada Firaun dan kepada negeri Mesir. Bagaimana dia berbuat baik? Karena dia memberikan visi atau apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan memperlengkapi Yusuf dengan kemampuan menerjemahkan mimpi. Jadi Tuhan memperlengkapi. Pada saat kita berbuat baik, kita tahu bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita sebelumnya. Saya mempunyai satu kejadian di mana keadaan pandemi ini kan adalah krisis ya, dan ini terjadi di mana-mana, dan juga terjadi kesusahan biasanya di bidang ekonomi gitu, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus di PHK. Dan ada juga terjadi di kantor di mana saya bekerja gitu ya. Ada seseorang yang merupakan tim saya harus akhirnya diputuskan kontraknya. Dan apa yang terjadi adalah saya ingin sekali berbuat baik sama dia. Bagaimana caranya ya? Ini tidak dapat dihindari bahwa sudah keputusan dari manajemen untuk memutuskan kontrak dia. Nah, dia mulai mencari-cari kerja. Dia mulai mencari-cari kerja. Dan akhirnya dia ada satu prospek di satu perusahaan untuk dia bisa bekerja. Dan pada saat dia melamar, interview, ternyata dia calon bosnya dia yang dimana dia tempat dia melamar, ternyata adalah bekas partner saya dulu di tempat saya bekerja. Dia dulu orang yang satu level dengan saya dan partner saya. Pada saat dia tahu itu, dia langsung bilang ke saya, dan apa yang terjadi adalah saya langsung hubungi orang itu dan saya langsung rekomendasi orang ini, tim saya. Saya bilang orang ini baik, orang ini yang kerjanya luar biasa, dia pintar dan segala macam. Dan alhasil adalah tim saya ini bisa diterima di perusahaan baru, kerja dengan bos yang baru yang merupakan partner saya yang sebelumnya. Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya untuk kita bisa berbuat baik. Apakah saya pernah berpikir bahwa partner yang atau orang rekan kerja saya yang saya kerja dulu itu adalah akan suatu saat seperti ini? Tidak. Tapi Tuhan sudah berpikir seperti itu. Jadi Tuhan sudah memperlengkapi kita, setiap dari kita. Kita mesti lihat di dalam hidup kita, apa yang ada pada diri kita saat ini. Apa yang kita punya saat ini. Itu Tuhan mau pakai untuk kita berbuat baik, saudara. Dan Tuhan sudah memperlengkapi itu sebelumnya karena Tuhan mau kita hidup dalam perbuatan baik. Haleluya. Dan yang berikutnya, yang pertama tadi kita bicara mengenai bagaimana kita berbuat baik.
Tuhan sudah memperlengkapi dan akan memperlengkapi kita dalam kita berbuat baik. Yang kedua, dalam keadaan apa Tuhan minta kita berbuat baik? Dalam keadaan apa? Nah, yang pertama, dalam keadaan apa yang Tuhan minta berbuat baik? Kita bisa gampang sekali berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita bisa berbuat baik seperti itu. Dan kita juga bisa berbuat baik dalam keadaan yang sedang enak-enak dan baik-baik saja. Nah, yang pertama, tapi Tuhan mau hal yang berbeda, saudara. Yang pertama, Tuhan mau kita berbuat baik walau kepada orang yang walau orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Lukas 6 ayat 33 berkata, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun demikian. Nah, ini berkata kepada orang-orang anak Tuhan, kau harus berbuat baik itu kepada siapapun. Dan juga bahkan kepada orang yang sudah menyakiti engkau. Nah, Yusuf itu berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia bukan hanya mengampuni, dia melupakan, dia menerima kakak-kakaknya yang sudah menjual dia, sudah menyakiti hati dia. Tapi Yusuf berbuat baik kepada mereka. Yusuf berbuat baik kepada Firaun dan Mesir. Yang dalam tanda kutip itu menyakitkan dia, memenjarakan dia. Negara yang asing bagi dia yang sudah menyakiti dia. Tapi Yusuf berbuat baik. Nah, yang dilakukan Yusuf tadi adalah bentuk pengampunan, saudara. Nah, kita mesti tahu, saudara, kalau pengampunan itu adalah bentuk dari perbuatan baik. Nah, ini dibutuhkan saat-saat ini di mana mungkin ada banyak yang terluka, ada banyak yang disakiti hatinya dengan keadaan krisis seperti ini. Tuhan mau kita mengampuni mereka. Dan bukan hanya mengampuni, tapi kita balik melakukan perbuatan baik kepada mereka. Itu yang pertama, berbuat baik walau orang itu tidak berbuat baik kepada kita. Yang kedua, saya katakan mudah sekali kita berbuat baik kalau kita sedang keadaan diberkati. Mudah sekali kita berbuat baik kalau keadaannya sedang baik-baik saja. Kita baik, kita berkelimpahan, kita memberikan sesuatu kepada seseorang, atau kita menghibur seseorang, atau kita mengunjungi seorang kalau keadaan kita sedang baik-baik saja. Tapi yang kedua, Tuhan mau kita berbuat baik walau kita di tengah situasi yang sulit. Nah, kalau kita belajar dari Yusuf tadi, Yusuf berbuat baik kepada juru minuman. Dia menerjemahkan mimpi juru minuman, walaupun dia sendiri sedang dalam penjara atau di dalam keadaan yang sulit. Nah, kita mau lihat juga contoh lain mengenai contoh di Alkitab mengenai janda di Sarfat. Janda di Sarfat bertemu dengan Elia, dan Elia berkata, aku minta roti bundar dan juga engkau untuk bikin kepadaku roti bundar. Dan janda di Sarfat bilang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku tinggal punya segenggam tepung. Tapi keinginannya dia untuk mengutamakan berbuat baik. Di keadaan yang sulit, di keadaan yang tidak masuk akal sebetulnya untuk melakukan memberi, mengutamakan orang lain pada saat dia sendiri harusnya diperhatikan dan diutamakan. Tapi janda di Sarfat melakukan itu. Dan apa yang terjadi pada saat dia melakukan itu? Berkat Tuhan turun. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis, tepung dalam buli-buli tidak akan habis, minyak dalam tempayan tidak habis-habis. Itu adalah janji Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang Tuhan mau. Dan perbuatan baik itu biasanya terjadi, ada kesempatan untuk kita berbuat baik adalah biasanya kalau ada krisis, saudara. Cerita Yusuf tadi terlihat jelas, krisis kelaparan, krisis membutuhkan pertolongan, sehingga Yusuf mempunyai kesempatan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Bagaimana kalau tidak ada kelaparan? Bagaimana kalau Kanaan baik-baik saja? Mungkin keluarga Yusuf tidak datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Jadi kesempatan untuk kita berbuat baik itu ada di tengah masa sulit, saudara. Di tengah masa krisis. Firaun pun membutuhkan pertolongan, penerjemahan mimpi, karena dengan keadaan di mana sesuatu yang sulit dia mendapatkan sesuatu penglihatan mimpi yang tidak dapat diterjemahkan. Nah, saudara, keadaan sulit dan krisis saat ini,
Mungkin banyak dari kita atau banyak orang yang berpikir bahwa, oh saya sendiri saja sudah susah, saya sendiri aja sudah sulit, saya sendiri aja sudah banyak masalah. Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu buat orang lain? Tapi supaya saudara berbuat baik dan itu akan mendatangkan berkat saudara, saudara harus belajar dan saudara harus mau untuk melihat di dalam diri kita apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang sudah Tuhan perlengkapi saat ini. Apa yang kita miliki saat ini. Kalau Tuhan gerakan untuk kita pakai itu untuk berbuat baik, lakukan itu, pakai itu. Seperti janda di Sarfat. Walaupun yang dia miliki hanya sedikit, tapi dia lakukan untuk perbuatan baik kepada Elia. Dan Tuhan memberkati. Haleluya. Dan yang berikutnya, yang pertama adalah bagaimana agar kita berbuat baik. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk dapat berbuat baik. Berikutnya, dalam keadaan apa Tuhan minta kita berbuat baik? Tuhan mau kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Dan Tuhan mau kita berbuat baik kepada walaupun kita di tengah situasi yang sulit. Ini juga bukan berarti kalau ada orang yang memang berbuat baik kepada kita, kita tidak perlu berbuat baik, saudara. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, tapi ini lebih ditekankan dengan keadaan di mana kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Dan juga ditekankan kita berbuat baik dalam keadaan yang sulit. Nah, berikutnya yang ketiga, kepada siapa kita berbuat baik dan apa hasilnya bila kita berbuat baik kepada orang itu. Nah, yang pertama, kita harus berbuat baik kepada siapa, saudara? Kita baca Galatia 6 ayat ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Galatia 6 ayat 10 jelas. Kita yang pertama adalah kita berbuat baik kepada saudara seiman. Nah, apa dampaknya pada saat kita berbuat baik kepada saudara seiman? Yusuf berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Ia mengampuni dan bukan hanya mengampuni, tapi dia memberikan berkat kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya, kepada adiknya Benyamin, dan kepada orang tuanya. Dia memberikan tempat terbaik di Goshen, dia memberikan yang paling baik gitu ya, bukan hanya mengampuni. Nah, apa hasil dari perbuatan Yusuf yang berbuat baik kepada saudara-saudaranya? Dan ini juga refleksi pada saat kita berbuat baik kepada saudara kita seiman. Apa yang terjadi? Yusuf menjadi alat dari Tuhan untuk menggenapi nubuatan dan visi dari Tuhan buat bangsa Israel melalui Abraham. Kita baca Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2 ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Abraham itu adalah moyangnya, nenek moyangnya dari Yusuf. Dan janji Tuhan adalah Tuhan akan menjadikan bangsa yang besar dari keturunan Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Dan Abraham keturunannya Ishak adalah Yakub. Keturunan Yakub ada 12 suku Israel. Nah, kalau Yusuf tidak berbuat baik, apakah bangsa yang besar itu akan terjadi? Tidak akan terjadi. Kejadian 50 ayat 20 berkata, ini yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maksud Tuhan melalui Yusuf supaya Yusuf berbuat baik kepada saudara-saudaranya agar janji dan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham tergenapi, saudara. Bangsa yang besar terpelihara. Bangsa yang besar terpelihara. Pada saat bangsa Israel, suku Israel itu datang masuk ke Mesir, apakah jumlahnya jutaan, saudara? Apakah jumlahnya jutaan, ratusan ribu, saudara? Tidak.
paling jumlahnya hanya beberapa ratus yang masuk dari 12 suku itu, dan istri mereka dan anak-anak mereka paling hanya beberapa ratus. Dan pada saat mereka keluar dari Mesir zaman Musa, itu ada jutaan orang yang keluar, dan bangsa besar itu terbentuk pada saat mereka kembali kepada Kanaan. Jadi saudara, pada saat saudara berbuat baik kepada saudara seiman, kita sebetulnya mengambil bagian untuk penggenapan janji Tuhan bagi kehidupan dia. Penggenapan janji Tuhan, contohnya bagi gereja kita saat ini. Gereja saat ini kita memiliki gereja di Belesa, House of Philadelphia, ini terbentuk karena janji Tuhan, visi yang Tuhan berikan untuk kita memiliki gereja. Tapi ini bisa terjadi karena banyak dari jemaat itu tergerak untuk melakukan perbuatan baik, untuk menabur benih dalam pembangunan gereja. Dan gereja akhirnya terjadi, saudara. Nah, itu yang saudara lakukan untuk agar jemaat Tuhan bertumbuh di tempat ini, agar saudara-saudara seiman kita mendapatkan perbuatan baik. Dan yang terjadi adalah kita bisa memiliki gereja. Nah, salah satu visi yang Tuhan juga mau, kita bicara mengenai visi terhadap orang seiman, dan salah satu visi yang Tuhan mau dan janji yang Tuhan mau digenapi buat setiap anak Tuhan adalah visi dari Mazmur 133 ayat 1-3. Kita baca Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Satu visi atau janji Tuhan yang Tuhan mau digenapi dan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya adalah suatu kehidupan persekutuan yang rukun. Dan itu terjadi pada saat ada seseorang yang berbuat baik, saudara. Yusuf berbuat baik dengan mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf bukan hanya mengampuni, tapi Yusuf menerima. Yusuf memberikan tempat yang terbaik di tanah Mesir, di daerah Goshen. Dan yang terjadi adalah ada satu persekutuan yang harmonis, yang indah. Karena tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada beban lagi. Dan mereka semua berkumpul. Saya yakin tidak diceritakan di Alkitab, tapi saya yakin mereka mungkin ada pesta setiap beberapa lama. Mereka berkumpul, satu keluarga besar. Anak-anak dari Yakub, di situ ada Yusuf yang mungkin memimpin dan Yakub di situ, dan mereka semua makan bersama-sama, saya bayangkan di satu tempat, mungkin di rumahnya Yusuf, mungkin di istana. Yang terjadi adalah satu persekutuan yang indah dan berkat Tuhan mengalir, dan janji Tuhan, berkat Tuhan bagi suku Israel untuk berkembang biak, untuk menjadi bangsa yang besar mengalir karena ada persekutuan yang kuat dari 12 suku Israel. Yang terjadi karena Yusuf mengampuni. Yang terjadi karena Yusuf berbuat baik. Salah satu cara untuk gampang berbuat baik, saudara, yang mendatangkan persekutuan adalah saat kita mentraktir orang-orang. Dan memang Tuhan izinkan saya menjadi anak sulung, dan istri saya juga anak sulung, Esther. Dan setiap kali kami punya kesempatan untuk berkumpul, khususnya bersama dengan adik-adik, saya selalu ingin menraktir mereka gitu kan. Nah, pada saat kita berkumpul dan makan bersama dengan adik-adik saya, adik-adiknya Esther, kita berkumpul dan Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa traktir dan Esther bisa traktir. Terjadi satu persekutuan yang indah. Pada saat kumpul tuh pasti ada ketawa-ketawa, ada satu cerita-cerita, ada suatu perasaan yang sukacita. Nah, itu memang yang Tuhan janjikan buat orang yang duduk bersama berkumpul. Jadi itu adalah satu hal yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, perbuatan baik. Nah, yang pertama kita berbuat baik kepada orang yang saudara kita seiman. Yang kedua, tentu saja kita berbuat baik kepada orang lain yang bukan saudara kita seiman. 1 Petrus 2 ayat 12, ini tujuannya kenapa kita berbuat baik kepada mereka. 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Yusuf, belajar dari Yusuf. Yusuf menjadi budak di Mesir, dia dipenjara di Mesir. Harusnya sebagai seorang manusia punya wajar, sesuatu yang wajar kalau Yusuf itu sakit hati. Yusuf itu marah dengan bangsa Mesir karena apa yang terjadi. Memorinya mungkin tidak enak, saudara. Menjadi budak, di penjara, itu pasti memorinya tidak enak. Tapi apa yang terjadi, Yusuf mengampuni dan malah Yusuf berbuat baik untuk bangsa Mesir. Nah, pada saat Yusuf berbuat baik untuk bangsa Mesir dan menerjemahkan mimpi Firaun dan memberikan, bukan hanya menerjemahkan mimpi, tapi dia memberikan satu taktik, satu cara bagaimana supaya Mesir bisa selamat di tengah masa 7 tahun kelaparan dengan bilang bahwa 1/5 dari hasil yang didapat disimpan untuk masa kekeringan. Yang terjadi adalah Firaun berkata ini, Kejadian 41 ayat 38 berkata seperti ini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Haleluya. Yang terjadi adalah Firaun bisa melihat bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Yang terjadi pada saat kita berbuat baik kepada orang lain. Yang terjadi pada saat kita berbuat baik kepada orang yang belum percaya adalah kita akan menjadi terang dan garam, saudara. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan kita akan menjadi alat Tuhan di mana mereka melihat perbuatan baik kita dan kemudian mereka memuliakan Allah karena mereka melihat perbuatan baik kita. Haleluya. Itu yang akan terjadi pada saat kita berbuat baik kepada orang yang belum percaya. Jadi kesimpulannya sebelum kita akhiri, yang bisa kita pelajari dari Yusuf, kesimpulan yang kita bisa pelajari dari Yusuf adalah yang pertama, berbuat baik itu mendatangkan berkat, saudara. Bukan karena kita diberkati baru kita berbuat baik, tapi kita berbuat baik dahulu dan akhirnya mendatangkan berkat. Yang kedua, kita bisa berbuat baik karena Tuhan sudah terlebih dahulu memperlengkapi kita, termasuk dia memperlengkapi dengan berkat, seperti Yusuf diperlengkapi dengan berkat kekayaan, kekuasaan menjadi perdana menteri sehingga dia bisa berbuat baik. Yang ketiga, Tuhan mau kita berbuat baik walau orang itu yang kita melakukan perbuatan baik itu tidak berbuat baik kepada kita dan bahkan cenderung jahat kepada kita. Tuhan mau kita berbuat baik. Berikutnya, Tuhan mau kita berbuat baik walau kita di tengah situasi yang sulit. Saat pandemi seperti ini, saat keadaan krisis ekonomi seperti ini, justru Tuhan mau kita berbuat baik. Berikutnya, kita harus berbuat baik kepada saudara seiman kita agar kita bisa menjadi bagian untuk penggenapan janji Tuhan bagi hidup dia. Penggenapan janji Tuhan bagi hidup dia, kita menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk berbuat baik kepada mereka sehingga janji Tuhan digenapi. Dan yang terakhir, kita harus berbuat baik juga kepada orang lain agar mereka melihat perbuatan baik kita kemudian memuliakan Allah. Kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini. Haleluya, saudara. Percayalah, saudara, pada saat kita berbuat baik. Seperti Yusuf, kita akan disertai berkat-berkat Tuhan. Yusuf hidupnya penuh dengan berkat. Karena hidupnya Yusuf penuh dengan perbuatan baik. Dan hidup kita juga akan dipenuhi oleh berkat Tuhan pada saat kita mengerjakan perbuatan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini di mana kami boleh belajar untuk kami bisa berbuat baik. Dan kami percaya pada saat kami berbuat baik, kami percaya berkat Tuhan akan turun. Tuhan mau kami berbuat baik dan kami percaya Engkau sudah memperlengkapi kami sebelumnya untuk kami dapat berbuat baik. Dan kami percaya juga walaupun di tengah keadaan yang sulit, walaupun orang di mana yang padanya kami berbuat baik
mungkin jahat kepada kami, kami tetap mau berbuat baik Tuhan. Kami akan berbuat baik kepada teman kami yang seiman Tuhan, agar janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Kami akan berbuat baik juga kepada orang lain Tuhan, yang belum seiman, bukan seiman Tuhan, agar mereka Tuhan dapat melihat kebaikan kami dan memuliakan Allah di surga. Kami minta Roh Kudus mampukan kami. Kami minta Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami dan memampukan kami melakukan semua ini. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan di rumah, setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, kami akan mendapatkan jamahan dari Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus untuk kami sanggup melakukan perbuatan baik. Dan kami percaya berkat Tuhan akan turun. Kami percaya berkat Tuhan akan turun. Perbuatan baik kami yang mengampuni orang lain, perbuatan baik kami yang mendoakan orang lain, perbuatan baik kami yang memberi bantuan bagi orang lain. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan itu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami dapat mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih buat firman-Nya buat kita pada hari ini. Kita percaya setiap perbuatan baik itu mendatangkan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang diberikan itu juga berdampak kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Saudaraku, hari ini juga kita akan lebih dalam lagi masuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Siapkanlah roti dan anggurmu di rumah masing-masing, buka hati kita dan minta Roh Kudus menolong kita supaya kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri semua dan katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kita nyanyikan menjadi lagu doa sebelum kita masuk di dalam perjamuan Esa yang kudus. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya
tundukkan kepala kita. Beberapa saat kita merenungkan kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita merenungkan pertolongan, penebusan, pengampunan segala dosa kita. Kalau ada di antara saudara yang sakit pada hari ini, mendengarkan firman Tuhan, ikut di dalam memuji, membesarkan Tuhan, dan sekarang bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, percayalah kuasa kesembuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Bilur Tuhan menyembuhkan orang percaya. Pegang roti di tangan kanan saudara dan anggur di tangan kiri saudara. Mari saudara berdoa beberapa saat. Dengan iman angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Firman-Nya berkata, saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus. Haleluya. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala saudara. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Darahku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur, saudaraku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Melimpah, selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat waktu yang masih Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan, kebahagiaan yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau pagi, siang, atau sore hari ini jemaat Tuhan boleh beribadah. Terima kasih. Kami mohonkan lawatan-Mu kepada setiap pribadi, setiap keluarga. Kami melihat dengan iman saudara-saudara kami sedang duduk berkumpul memuliakan Engkau. Oh, bersama-sama dengan keluarganya. Kami melihat dan kami yakin kesembuhan sedang terjadi, pertolongan sedang terjadi. Oh, jawaban-jawaban doa sedang terjadi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawati setiap hati, Engkau melawati setiap rumah tangga, Engkau melawati setiap pribadi pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sedang turun dinyatakan di dalam setiap rumah tangga, sehingga yang lemah jadi kuat. Oh, yang tertutup jalannya dibukakan jalannya. Mereka yang belum dapat pekerjaan akan mendapat pekerjaan dalam waktu yang dekat.
Mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sedang dipulihkan dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap keluarga bertahan dalam kesetiaan di tengah-tengah keadaan yang masih belum menentu. Biarlah kami setia di dalam semua keadaan, berusaha untuk mencari Tuhan, berusaha untuk mendekat kepadamu. Tuhan, bukakan jalan bagi anak-anak-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang sekolah lewat online, dibukakan jalan. Diberikan cukup kuota internet sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk anak-anak-Mu yang bekerja di rumah, diberikan kemampuan untuk mengikuti pekerjaan online. Sehingga setiap tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi anak-anak-Mu yang masih harus keluar karena pekerjaannya, perlindungan dan penyertaan Tuhan kami harapkan. Dijauhkan dari sakit penyakit yang sedang mewabah. Terima kasih Bapa. Turunkanlah berkat Tuhan, berkat yang berkelimpahan itu kepada setiap keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Terima kasih saudara bisa mengikuti ibadah online streaming pada hari ini. Senang bisa ketemu saudara lagi. Mari setiap saudara tersenyum di rumah, saya bisa lihat saudaraku dengan mata iman. Saya lihat saudara tersenyum semua. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, minggu depan masih kita akan ketemu lewat live streaming seperti ini. Ya, berdoa terus supaya Jakarta bisa terputus rantai penularan, penyebaran, ya, yang terpapar bisa berkurang. Kita doakan terus pemerintah, doakan terus dokter-dokter, rumah sakit, dan bahkan mereka yang terkena. Biarlah diberikan kekuatan iman. Tetap semangat saudaraku, jaga kesehatan, ya, jaga kehati-hatian, ya, perkuat iman dan imun saudara. Ya, jangan sampai kita perkuat imun yang lemah. Jangan sampai kita perkuat imun yang lemah. Dua-duanya tetap diseimbangkan. Haleluya. Saudaraku, ikuti terus ibadah-ibadah kami. Tiap Rabu ada ibadah doa, pujian, dan penyembahan. Dan tiap hari Kamis ada ibadah, pujian, kesaksian, dan firman Tuhan. Kita sedang belajar sama-sama mengenai pengajaran akhir zaman. Tiap hari Kamis, ya saudara, semua diharapkan menyediakan waktu untuk kita berkumpul. Bagi saudara yang ingin memberi, ya di layar ada rekening-rekening yang bisa saudara gunakan, ya. Beri maka kamu pun akan diberi oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita tamatkan, kita berdiri semua dan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar, ajaib Tuhan.
Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah taburan benih firman Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya, bahkan boleh bertumbuh. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan yang telah melayani pada hari ini. Turunkanlah berkat yang khusus, baik bagi WL, singer, para pemain musik, multimedia, soundman, bahkan seluruh yang terlibat, dan juga saudara Esra Nathanael yang telah membawakan firman Tuhan, urapan-Mu bagi saudara-saudara kami ini dan berkat-Mu berkelimpahan. Tuhan juga melawati setiap saudara-saudara yang ada di rumah. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari-hari kami, minggu-minggu ini selalu kami rasakan. Saudara, kiranya Roh Kudus juga menolong kepada bangsa dan negara kami, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, dan bahkan seluruh pejabat untuk dapat sehati mengatasi COVID-19 dan dapat keluar mengatasi kemelut di dalam masalah kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan iman, kita menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk bersaat teduh. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.